Bab 6 Goblin. Itu pagi ketika Zhao Fu memasuki Heaven Awakened World lagi. Kali ini, Zhao Fu memanggil 14 orang, 8 laki-laki dan 6 perempuan, dan 7 dari mereka bisa bertarung. Ada juga warga desa kelas B di antara mereka, seorang penatua berambut putih, dan Zhao Fu segera mengubah profesinya menjadi cendekia. Mengenai apa yang akan dia teliti, karena hasil panen tidak menjadi masalah karena statistik khusus desa, Zhao Fu meminta penatua memilih taming. Jika mereka bisa mendapatkan keterampilan menjinakkan, mereka akan bisa menjinakkan beberapa binatang buas dan mulai mengembangkan ternak. Sekarang mereka memiliki rumah, mereka memiliki lebih banyak keamanan dan dapat mulai bertani. Zhao Fu tidak melakukan ini sendiri, dan dia malah menyerahkannya kepada Li Si. Zhao Fu membawa Baiki dan mengambil beberapa senjata di smithy. Mereka mulai berpatroli di daerah sekitarnya untuk melihat apakah ada bahaya atau sumber daya. Dalam perjalanan, Zhao Fu dan pengawalnya Baiki membunuh beberapa kelinci liar dan 2 serigala. Mereka hanya menjatuhkan koin tembaga, dan kelinci liar masing-masing menjatuhkan 1 koin tembaga, sedangkan serigala masing-masing menjatuhkan 3 hingga 4 koin tembaga. Tiba-tiba, rerumputan berguncang seperti kelinci yang sedikit lebih besar daripada anjing itu muncul. Itu memiliki bulu merah api dan tidak lucu seperti kebanyakan kelinci. Sebaliknya, itu terlihat sangat jelek, dan ada tatapan ganas di matanya. Baiki melempar kelinci dan mayat serigala yang dipegangnya dan menghalangi jalan di depan Zhao Fu. Pada saat ini, kelinci membuka mulutnya dan esensi unsur api berkumpul di mulutnya, membentuk bola api. Setelah ini, ia menjentikkan kepalanya ke atas saat bola api bergegas menuju Zhao Fu. Saat menghadapi bola api, Baiki berkata dengan serius, "Yang mulia, silakan mundur sejenak." Petik 2. Zhao Fu mengangguk. Berjuang bukanlah kekuatannya, jadi dia tidak akan membawa masalah pada dirinya sendiri. Bola api itu melayang, dan sedikit pedang Qi menutupi pedang Baiki saat dia memotong bola api itu. Bang! Bola api meledak menjadi percikan api, tidak melukai Baiki sedikit pun. Zhao Fu menghela napas takjub ketika melihat ini. Karakter tingkat SSS memang cukup kuat. Hanya dalam waktu singkat, budidaya Baiki sudah sangat meningkat. Setelah ini, kelinci sekali lagi menembakkan beberapa bola api ke arah Baiki, tapi dia dengan mudah menghindari mereka semua. Baiki bukan hanya kelas SSS, tetapi statistiknya juga sangat tinggi, dan dia memiliki penggemar dari judul dan profesi, membuatnya cukup kuat. Kelinci mulai tampak kesal ketika dia melihat bola api tidak mampu mengenai Baiki. Itu melompat dan membuka mulutnya, mengungkapkan 2 taring tajam ketika mencoba menggigit Baiki. Baiki dengan dingin berdenyut dan membalikkan tubuhnya saat dia menikamnya dengan pedangnya. Darah mengalir di udara ketika pedang menembus tenggorokan kelinci, membunuhnya secara instan. Pengumuman sistem. Jenderal Anda telah membunuh binatang sihir elit, kelinci api kekerasan, dan telah mendapatkan 6 poin prestasi. Petik 2. Pengumuman sistem. Anda telah mendapatkan 3 poin prestasi. Petik 2. Jadi itu adalah binatang sihir elit, binatang ajaib adalah varian dari makhluk normal, dan mereka memiliki tubuh yang lebih kuat serta sihir. Sebagai contoh, kelinci api kekerasan bisa menembak bola api. Membunuh binatang ajaib elit atau di atasnya memberi achievement points, seperti halnya menyerang desa lainnya. Poin prestasi terutama digunakan untuk menaikkan status seseorang. Untuk meningkatkan level desa, ia harus memiliki status tertentu. Misalnya, untuk meningkatkan desanya menjadi desa menengah, status Zhao Fu setidaknya harus menjadi warga negara, tetapi ia hanya rakyat jelata saat ini. Pada saat yang sama, semakin tinggi statusnya, semakin baik perawatannya di kota-kota utama. Kelinci api valet menjatuhkan 2 koin perak yang bersinar dan bola cahaya merah, yang dikirimkan Baiki kepada Zhao Fu. Zhao Fu menatap bola cahaya merah. Itu disebut orb elemen dasar, dan setelah menggunakannya, seseorang akan mendapatkan skill yang sesuai. Setelah menggunakannya, Zhao Fu memperoleh keterampilan verbal. Keuntungan dari hari ini cukup baik. Menyadari bahwa itu hampir tengah hari, Zhao Fu membawa kelinci api valet sementara Baiki membawa kelinci liar dan serigala saat mereka berjalan kembali. Pada saat ini, bagaimanapun, Zhao Fu tiba-tiba melihat pohon yang tampak sangat aneh. Kulitnya hitam legam dan mengeluarkan kilau logam. Tinggi pohon itu sekitar 10 meter, dan batangnya selebar 1 meter. Daunnya juga berwarna hijau gelap. Zhao Fu melihat bahwa itu disebut pohon besi dekade. Decade Iron Tree kelas putih. Dapat digunakan untuk membuat peralatan. Zhao Fu senang ketika melihat pohon ini karena mereka sekarang dapat membuat senjata. Hanya ada beberapa senjata di smithy sekarang, dan tidak ada cukup untuk semua orang. Dengan demikian, penemuan Zhao Fu tentang pohon besi dasawarsa meringankan kecanggungan karena tidak memiliki cukup senjata. Zhao Fu segera kembali dan membawa orang-orang untuk menebang pohon besi dekade untuk membuat pedang kayu, perisai kayu, dan busur kayu. Meskipun pedang kayu dan pedang tidak bisa dibandingkan dengan pedang besi dan pedang, mereka masih bisa menghasilkan kerusakan. Selain itu, Zhao Fu sekarang bisa membuat orang berubah menjadi profesi silk birir atau archer. Mereka telah membuat kemajuan besar hari ini, mereka menciptakan senjata, mengolah tanah, dan menanam benih gandum mereka. Segalanya datang dengan baik, dan Zhao Fu merasa sangat bersemangat. Pada malam hari, dia tidak meninggalkan surga yang membangkitkan dunia dan malah berkultivasi. Hari ketiga, kali ini, ia memanggil 15 orang, 10 pria dan 5 wanita. Ada 8 dari mereka yang bisa bertarung, jadi Zhao Fu memiliki 4 dari mereka menjadi silk bearers dan 4 dari mereka menjadi pemanah.
Sekarang, desa Qin besar memiliki 21 tentara. Zhao Fu akan membawa Baiki bersamanya untuk berpatroli ketika tiba-tiba, beberapa wanita yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan buah-buahan liar dengan cepat berlari dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan Outlanders, sebuah istilah untuk ras asing. Ekspresi Zhao Fu menjadi serius ketika dia mendengar tentang ini, dan dia dengan cepat meminta spesifik. Para wanita itu berada 2 kilometer di selatan desa Great Qin, dan mereka telah mengumpulkan buah-buahan liar ketika mereka tiba-tiba mendengar beberapa babi hutan menjerit. Mereka mengumpulkan keberanian mereka untuk melihatnya dan melihat beberapa babi hutan dikepung dan dibunuh oleh Outlanders. Setelah itu, mereka segera berlari ketakutan dan melaporkan apa yang mereka lihat kepada Zhao Fu. Zhao Fu segera membawa orang untuk pergi ke selatan. Sekarang, Outlanders telah pergi, tetapi masih ada jejak darah dan jejak kaki di tanah. 3 kilometer selatan dari desa Great Qin, Zhao Fu menemukan desa Outlander. Orang-orang Outlander yang tinggal di sana tidak terlalu tinggi, mereka sedikit lebih dari 1 meter, dan memiliki kulit hijau, telinga runcing, dan perut buncit. Mereka sangat mirip dengan makhluk yang ditemukan di sebagian besar game Goblin. Ada sekitar 300 atau lebih Goblin di desa Goblin, dan Zhao Fu segera merasakan bahaya ketika dengan cemas mengamati desa dari luar. Dia menemukan ada sekitar 300 Goblin di desa itu. Ada 40 hingga 50 goblin tua dan muda, dan 80 atau lebih goblin betina. Hanya sekitar 190 goblin yang bisa bertarung. Ini adalah desa kelas normal, yang berarti hanya ada 100 prajurit paling banyak. Hampir setengah dari goblin yang mampu bertarung tidak memiliki profesi, membuat mereka lebih lemah karena tidak memiliki keterampilan atau bonus profesi. Kebanyakan goblin memegang pedang dan dipanggil Goblin Soldiers, dan Zhao Fu juga menemukan beberapa goblin yang tingginya 2 meter dan sangat kekar. Mereka memegang pisau yang terlihat tidak proporsional dengan tubuh mereka dan terlihat sangat buas. Goblin itu dipanggil Goblin Warriors. Bab 7 Altar berwarna merah. Tidak ada banyak pejuang goblin, hanya 5 dari mereka, tapi yang menarik perhatian Zhao Fu adalah altar berwarna darah setinggi 1 meter di pusat desa. Mezbah itu terbuat dari berbagai jenis batu, dan itu memberinya perasaan yang sangat buruk. Mengingat betapa dekatnya mereka, desa Great Qin akan berada dalam bahaya besar jika goblin menemukan desa Great Qin. Saat ini, desa Qin besar hanya memiliki 47 penduduk dan 21 tentara. Bagaimana mereka bisa bertarung lebih dari 190 goblin? Goblin ini pasti tidak semudah untuk dibunuh seperti yang ada di game yang hampir tidak memiliki kekuatan bertarung. Setelah memeriksanya dengan cermat, Zhao Fu menemukan bahwa kekuatan bertarung mereka cukup baik. Zhao Fu berpikir sejenak dengan ekspresi serius di wajahnya. Baiki, saya akan tinggal di sini untuk mengamati goblin. Cepat dan bawa semua orang kembali ke desa Great Qin dan suruh Li Si masuk ke mode pertahanan tingkat 1. Latih semua prajurit sehingga tidak akan menjadi pertempuran pertama mereka jika kita pergi berperang. Jika sesuatu terjadi, saya tidak ingin ada orang yang mati karena kami gagal mempersiapkan diri dengan baik. Petik 2. Baiki menjadi sangat khawatir ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan cemas, tapi yang mulia, keselamatanmu. Zhao Fu merasakan perasaan hangat di dalam hatinya dan memotong Baiki, berkata, jangan khawatir. Saya akan berhati-hati, dan yang terbaik adalah saya melakukan ini. Saya akan dapat merencanakan pertahanan kami sambil mencari kelemahan. Namun, kamu harus melatih mereka secepat mungkin karena goblin mungkin akan menemukan kita segera. Petik 2. Baiki menyadari beratnya masalah ini, dan dia hanya bisa dengan tulus mengangguk sebelum membawa semua orang kembali ke desa dan memberitahu Li Si. Li Si menjadi sangat serius dan memerintahkan para wanita untuk memperkuat pagar dan membantu membuat segala macam senjata. Baiki memanggil semua prajurit dan melatih mereka dalam mengatur formasi, bekerja bersama, dan memobilisasi bersama. Ketika penduduk desa Great Qin Village mendengar bahwa Zhao Fu mempertaruhkan nyawanya dengan berjaga dan mengamati desa goblin, mereka semua merasa sangat tersentuh. Semua orang bekerja keras bersama, dan tak lama kemudian, dukungan populer meningkat menjadi 90. Zhao Fu bersembunyi di rerumputan tinggi di bukit dan menatap desa goblin, mencari kelemahan. Jika mereka terlibat dalam konfrontasi langsung, itu akan menjadi kemenangan besar bahkan jika mereka menang. Ini bukan sesuatu yang diinginkan Zhao Fu. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan tak lama kemudian, matahari terbenam dan sebagian langit diwarnai merah. Pada saat ini, Baiki membawa beberapa orang untuk datang dan menemukannya. Zhao Fu menghela nafas. Setelah mengamati begitu lama, dia tidak menemukan apapun yang bisa dia manfaatkan. Namun, dia belajar beberapa hal tentang goblin. Pertama, kecerdasan mereka tidak terlalu tinggi, dan mereka suka bertarung. Mereka sering mulai berebut sepotong daging. Itu akan menjadi gelap, jadi Zhao Fu hanya bisa kembali, meninggalkan 2 orang di sana untuk berjaga-jaga. Dia telah mempertimbangkan serangan malam, tetapi mereka hanya memiliki 23 orang ketika menambahkan dirinya dan Baiki. Menghadapi sekitar 300 goblin, bahkan serangan malam tidak akan berhasil. Akibatnya, Zhao Fu tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, dia sekali lagi memanggil penduduk desa baru. Kali ini, hanya ada 5 dari mereka yang bisa bertarung dari 15 yang dia panggil, membuat Zhao Fu merasa sangat kecewa. Pada saat ini, salah satu penduduk desa yang ditinggalkannya tadi malam untuk berjaga-jaga datang untuk melapor dan berkata, Yang Mulia. Goblin sudah mulai bergerak. Petik 2.
Zhao Fu dengan cepat meminta detail lebih lanjut. Dia mengetahui bahwa tentara desa Goblin telah dibagi menjadi 4 kelompok, dengan sekitar 50 Goblin di setiap kelompok, dan telah menuju ke 4 arah yang berbeda. Setelah penduduk desa melaporkan ini, Zhao Fu merasa ada kesempatan. Goblin bukan ras pertanian, dan mereka mengandalkan perburuan untuk mendapatkan makanan. Para Goblin pergi berburu setiap hari untuk memastikan bahwa mereka punya cukup makanan. Baiki, cepat dan kumpulkan semua orang. Zhao Fu segera memesan. Setelah ini, 26 tentara berkumpul di depan Zhao Fu. Zhao Fu membawa beberapa buah untuk dijadikan sarapan dan kemudian memimpin Baiki dan para prajurit untuk mengejar salah satu kelompok Goblin. Ada sekitar 50 Goblin di grup ini, dan dipimpin oleh prajurit Goblin. Pada saat ini, Baiki menunjukkan hasil pelatihannya. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran yang sebenarnya, bukan perkelahian yang tidak teratur. Baiki memerintahkan prajurit menjadi 3 baris, Shield Bearers di baris pertama, infanteri di baris kedua, dan pemanah di baris ketiga. Ini adalah formasi paling dasar. Pemanah, aku tahu kamu baru saja berganti profesi, jadi aku tidak berharap kamu membunuh seseorang dengan setiap panah. Pastikan Anda memukul mereka, bidik bagian terbesar dari tubuh mereka, kata Baiki kepada pemanah sebelum membuat sinyal untuk menembak. Setelah ini, para pemanah mengangkat busur mereka, dan panah menembaki kelompok Goblin. Zhao Fu juga merilis fireball dengan mereka, mengirimkannya menembak ke arah Goblin. 8 pemanah semuanya menabrak Goblin. 3 dari mereka menerima luka ringan, 4 menerima luka berat, dan 1 Goblin yang malang tewas di tempat. Fireball Zhao Fu juga meledak, melukai 5 atau 6 Goblin. 1 terlempar ke langit dan jatuh ke tanah, yang tidak lama ingin dijalaninya. Pada saat ini, para Goblin juga menemukan mereka. Mereka meraung ketika mereka mengangkat pedang mereka dan bergegas. Banyak prajurit yang memperlihatkan ekspresi ketakutan ketika mereka melihat begitu banyak Goblin yang berlari ke arah mereka. Lagi pula, mereka belum pernah bertarung dalam pertarungan nyata sebelumnya. Baiki dengan dingin berdenyut ketika dia melihat ini, dan rasa takut yang dirasakan semua orang tiba-tiba berkurang ketika mereka mendengarnya. Kemungkinan besar karena judul Baiki yang meningkatkan moral. Lepaskan panah. Baiki sekali lagi berteriak, dan 8 panah terbang, menembakkan beberapa Goblin ke bawah. Goblin dipersiapkan kali ini, jadi tidak banyak panah yang mengenai Goblin. Zhao Fu juga merilis fireball, meledakkan beberapa Goblin lagi. Sekarang, Goblin hampir berada dalam jarak 10 meter dari mereka. Baiki berteriak, perisai maju. Menyebarkan semangat mereka. Infanteri, ikuti tepat di belakang mereka. Petik 2. 8 Shield Bearers bergegas, bertabrakan dengan Goblin di depan. Goblin memotong perisai kayu, meninggalkan bekas yang dangkal, tetapi mereka tidak dapat melukai siapapun. Dengan demikian, momentum Goblin sangat berkurang. Sebuah cas membutuhkan semburan energi yang besar, dan hanya dengan terus-menerus mengisi ke depan mereka dapat mempertahankan momentum mereka. Setelah diblokir oleh Shield Bearers, Goblin tidak hanya kehilangan momentum mereka tetapi juga semangat mereka. Pada awalnya, panah dan bola api telah mengurangi kekuatan Goblin hampir sepertiga, dan sekarang setelah mereka dihentikan, Shield Bearers dan infanteri mulai melakukan serangan balik. Para pemanah di belakang mereka juga bebas menembak ketika Zhao Fu terus-menerus meluncurkan bola api. Situasi dengan cepat berubah menjadi bantuan Zhao Fu. Adapun Goblin Warrior besar, dibangun dengan baik, itu diadakan di Bai sendirian. Meskipun prajurit Goblin besar terlihat cukup gemuk, itu cukup gesit. Itu memotong pisau di tangannya dengan cukup cepat, dan Zhao Fu hanya bisa melihat kilatan cahaya setiap kali ia menyerang. Zhao Fu merasa cukup khawatir ketika dia melihat ini, tapi bagus juga bahwa Baiki juga tidak lemah. Setelah 1 jam, pertempuran akhirnya berakhir. Orang-orang Zhao Fu menderita beberapa luka ringan, tetapi kebanyakan dari mereka baik-baik saja. Di sisi lain, Goblin telah hancur total. Ini adalah hasil dari berbagai profesi militer yang bekerja sama dengan baik. Setelah beristirahat sebentar, Zhao Fu membawa orang-orangnya untuk mengejar kelompok Goblin lainnya. Bab 8, 3 kemenangan. Kelompok kedua Goblin memiliki kurang dari 50 Goblin, dan seperti yang pertama kali, para pemanah meluncurkan panah mereka, melukai dan membunuh beberapa Goblin, sebelum Shield Bearers bergegas dengan infanteri tepat di belakang mereka. Zhao Fu juga meluncurkan 2 bola api, tetapi dia mulai merasa lelah secara mental. Dia sudah meluncurkan 7 bola api ketika berhadapan dengan grup Goblin pertama, jadi dia harus berhenti sebentar. Shield Bearers dan infanteri bertarung dengan Goblin sambil mempertahankan barisan tertib, dengan pemanah secara bebas menembak dari belakang mereka. Pada saat ini, salah satu Goblin berlari keluar dari keributan dan mengangkat pedang saat melolong, menuju ke arah Zhao Fu. Zhao Fu tidak merasa takut ketika dia melihat ini karena dia sudah siap secara mental sejak lama. Menghadapi pertempuran hidup atau mati ini, dia mencengkeram pedang besi di tangannya dan bergegas untuk menemui Goblin. Zhao Fu memandangi Goblin yang menyerangnya dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Goblin memiringkan kepalanya, dengan mudah menghindari serangan Zhao Fu. Itu terkekeh saat mengejek Zhao Fu, mengiris pinggang Zhao Fu dengan pedang, menyebabkan Zhao Fu dengan cepat mundur. Melihat ini, Goblin mendesak ke depan. Zhao Fu tergelincir untuk pertama kalinya, tetapi dia tetap tenang dan mengabaikan ejekan Goblin. Menghadapi pertempuran hidup atau mati yang sesungguhnya, jantungnya berdebar kencang karena gugup. Namun, dia tidak gagal untuk memantau sekelilingnya dan mengambil langkah mundur sebelum tiba-tiba melompat ke arah Goblin dan menusuk ke arah itu.
Goblin juga dengan mudah menghindari serangan ini, dan segera bergerak maju dan mengayunkan pedangnya ke arah Zhao Fu. Namun, pada saat ini, ia tersandung batu dan kehilangan keseimbangan. Ini adalah tujuan Zhao Fu, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah Goblin. Pedang itu memotong leher Goblin dan beberapa darah mengalir keluar, tetapi itu tidak memotong terlalu dalam. Karena itu, tidak ada kerusakan terlalu banyak. Goblin melolong kesakitan dan mengangkat pedang di tangannya. Itu akan menebas ketika hati Zhao Fu menegang, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong pedang lebih dalam ke leher Goblin yang berputar ke atas. Darah disemprotkan, memenuhi udara. Darah hangat menutupi tubuh Zhao Fu, dan mayat Goblin perlahan jatuh ke tanah. Setelah merenggut nyawa untuk pertama kalinya, hati Zhao Fu berdegup kencang saat dia bernafas. Sekarang, pertempuran antara kelompok-kelompok juga telah berakhir. Baiki membunuh prajurit Goblin dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Zhao Fu berlumuran darah. Dia sangat ketakutan, dan dengan cepat bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, "Yang mulia, apakah kamu baik-baik saja?" Zhao Fu secara bertahap pulih dan sedikit menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Melihat ini, Baiki menghela nafas lega. "Tanyakan sekitar untuk melihat apakah ada yang terluka," kata Zhao Fu. Baiki mengangguk dan memandang semua orang sebelum menjawab, "Yang mulia, tidak ada yang terluka parah." Petik 2. Zhao Fu menghela napas dan menatap langit. Saat itu hampir tengah hari, sehingga mereka tidak akan dapat mengejar ketinggalan untuk kelompok ketiga dan keempat. Karena itu, ia memutuskan untuk menunggu dan menyergap kelompok ketiga ketika mereka kembali. Lisi membawa sekelompok wanita untuk mengantarkan makan siang untuk mereka, dan semua orang beristirahat sebentar. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan tak lama kemudian, kelompok ketiga Goblin kembali dengan beberapa serigala, 10 atau lebih kelinci liar, dan seekor babi hutan seberat 200 kg, sebuah perjalanan yang melimpah. Zhao Fu dan tentaranya bersembunyi di rerumputan, menunggu kesempatan. Prajurit Goblin yang menyombongkan diri di kepala kelompok tiba-tiba bersin, menarik banyak perhatian prajurit Goblin. Saat itulah Baiki memberi perintah untuk menyerang. Panah terbang menuju Goblin, menusuk mereka dan menyebabkan keributan. Beberapa Goblin terbunuh seketika, dan yang lainnya terluka parah. Setelah pulih selama beberapa jam, pikiran Zhao Fu telah pulih lebih dari setengah, dan dia bisa menggunakan bola api lagi. Karena itu, ia juga meluncurkan beberapa. Dengan pengalaman yang mereka peroleh dari 2 pertempuran sebelumnya dan menambahkan fakta bahwa itu adalah penyergapan, pertempuran ini jauh lebih pendek dari 2 pertempuran sebelumnya. Hampir tidak ada orang yang terluka, tentu saja, ini juga sebagian karena kelelahan para Goblin dan cedera yang mereka miliki dari berburu. Setelah beristirahat sebentar, Zhao Fu memimpin orang-orangnya ke tempat kelompok Goblin keempat kembali. Sangat disayangkan bahwa kelompok keempat sudah mencapai desa Goblin, membuat Zhao Fu merasa sangat kecewa. Jika mereka bisa menghancurkan kelompok keempat, desa Goblin tidak akan menakutkan. Sekarang, mereka telah membunuh hampir 150 Goblin, dan desa Goblin merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka tidak tahu siapa musuh itu atau berapa banyak musuh yang ada, sehingga mereka hanya bisa dengan gugup berjaga. Banyak Goblin berdiri di garis luar desa, dengan penuh perhatian melihat sekeliling. Setiap kali mereka mendeteksi sesuatu, mereka segera bergegas dan mengelilinginya. Zhao Fu dan pasukannya datang cukup dekat ke desa Goblin, dan dia melihat keamanan yang ketat. Dia bergumam, saat ini, desa Goblin hanya memiliki sekitar 60 Goblin yang bisa bertarung. Sisanya semuanya tua, anak-anak, atau perempuan. Petik 2. Desa Goblin tampaknya telah sangat melemah, tetapi Zhao Fu tidak berencana untuk menyerang. Dia tidak terburu-buru karena para Goblin pergi berburu setiap hari untuk memastikan mereka memiliki cukup makanan. Dengan demikian, begitu mereka makan semua makanan mereka, mereka pasti akan keluar. Dibandingkan dengan menyerang secara langsung, penyergapan lebih mudah dan berjalan lebih lancar. Selain itu, Zhao Fu tidak ingin berkorban. Sekarang, Zhao Fu merasa sangat dekat dengan desa Gritkin dan penduduknya. Namun, mereka tidak bisa hanya menunggu di sini dengan santai sampai Goblin keluar. Sementara Goblin masih di desa, Zhao Fu memerintahkan orang-orangnya untuk mulai meletakkan segala macam perangkap di sekitar desa. Langit berangsur-angsur gelap, dan setelah meninggalkan beberapa orang untuk berjaga-jaga, Zhao Fu dan yang lainnya membawa kembali rampasan dari pertempuran dengan Goblin. Ada 10 atau lebih kelinci liar, beberapa serigala, dan babi hutan. Meskipun daging serigala tidak terasa enak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, gigi serigala dapat digunakan untuk membuat panah, dan kulit serigala dapat digunakan untuk membuat pelindung kulit. Bahan yang diperoleh dari kelinci api kekerasan adalah kelas biru. Namun, Heyun, pemilik toko penjahit, keterampilan menjahit hanya pada tingkat dasar, jadi dia tidak dapat menggunakan bahan kelas biru untuk membuat pelindung kulit. Akibatnya, itu hanya disimpan di tokonya. Setelah kembali ke desa Gritkin, Zhao Fu dan yang lainnya menyalakan api unggun. Sekarang setelah krisis terselesaikan, suasananya tidak lagi tegang, dan penduduk desa tertawa dan berbicara sepenuh hati. Ketika Zhao Fu memasuki desa, beberapa anak berusia 4 atau 5 tahun dengan bersemangat berlari. Mereka berkerumun di sekitar Zhao Fu dan menatapnya dengan kagum saat mereka bersorak, "Yang mulia. Kamu luar biasa, kamu membunuh banyak orang Outlander." Petik 2. Zhao Fu sedikit tersenyum ketika mendengar ini dan menjelaskan, "Aku tidak melakukan semua itu. Orang tuamu juga berkontribusi besar." Petik 2.
Tapi itu di bawah kepemimpinan yang mulia yang luar biasa sehingga kami bisa membunuh begitu banyak orang Outlander, kata salah satu bocah itu dengan penuh semangat ketika dia memeluk kaki Zhao Fu. Bocah ini cukup pandai memuji meskipun masih sangat muda. Zhao Fu dengan ringan tersenyum dan menepuk-nepuk kepala kecilnya, rasa dingin di hatinya berangsur-angsur mencair. Setelah ini, orang tua anak-anak dengan cepat datang dan meminta maaf sebelum membawanya pergi. Zhao Fu pergi ke balai desa dan berpikir sejenak sebelum bertanya pada Li Si, bagaimana keuntungan kita dari membunuh para goblin hari ini. Petik 2. Tidak ada waktu bagi Zhao Fu dan kelompok tentaranya untuk mengumpulkan rampasan setelah setiap pertempuran, jadi ini diserahkan kepada Li Si dan sekelompok wanita. Li Si menyeringai dan menangkupkan tangannya dengan hormat ketika dia menjawab, kami memperoleh 152 goblin saber. Namun, mereka terlalu kecil dan tidak cocok untuk kita gunakan, jadi mereka perlu dimodifikasi. Kami memperoleh 685 koin tembaga dari membunuh prajurit goblin dan 7 koin perak dari membunuh 3 prajurit goblin. Petik 2. Bab 9, Desa Lok. Setelah mendengarkan laporan Li Si, Zhao Fu mengangguk. Keesokan harinya, dia memanggil 14 penduduk desa baru. Ada 7 orang yang bisa bertarung dan seorang wanita kelas B, yang diatur oleh Zhao Fu untuk berubah menjadi cendekia. Dia berharap bahwa mereka akan dapat memperoleh keterampilan menjinakkan dengan lebih banyak sarjana segera. Zhao Fu mengambil 7 orang yang mampu bertarung untuk menjadi tentara. Sekarang, Zhao Fu memiliki 28 tentara, dan dia membawa mereka ke desa goblin. Desa goblin masih dalam mode pertahanan penuh, jadi Zhao Fu memilih untuk tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia menyuruh Baiki untuk terus meletakkan perangkap sambil melatih para prajurit. 1 hari berlalu, dan Zhao Fu memanggil 15 orang lagi. 6 dari mereka bisa bertarung, jadi Zhao Fu mengatur mereka untuk beralih profesi menjadi tentara. Goblin masih belum berani keluar, jadi Zhao Fu terus menunggu sambil memasang perangkap. Saat melakukan ini, Zhao Fu juga menemukan pohon besi dekade lainnya. Keesokan harinya, Zhao Fu memanggil 14 orang, 8 di antaranya bisa bertarung, dan 1 warga desa kelas B, dan dia mengirim mereka semua untuk berganti profesi. Goblin akhirnya kehabisan makanan hari ini, dan mereka tidak bisa lagi menahan rasa lapar. Kali ini, sekitar 100 atau lebih goblin keluar dari desa goblin, dan sekitar setengahnya adalah perempuan. Ada 4 prajurit goblin yang baru saja berganti profesi, dan mereka sedikit lebih kecil dari prajurit goblin sebelumnya. Saat ini, hanya ada sekitar 20 goblin yang tersisa di desa yang dapat bertarung dan prajurit goblin yang telah kembali dari ekspedisi berburu sebelumnya. Ada sekitar 30 wanita, dan beberapa goblin tua dan muda yang pada dasarnya tidak bisa bertarung. Dari penampilannya, tampaknya menyerang desa goblin akan cukup mudah, tetapi Zhao Fu merasa itu tidak akan sesederhana itu. Dia merasa bahwa altar berwarna darah itu tidak biasa, dan mungkin ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Dengan demikian, Zhao Fu memutuskan untuk menyerang 100 atau lebih goblin. Tentu saja, bodoh untuk menyerang mereka secara langsung, atau mereka akan membuat semua perangkap itu sia-sia. Zhao Fu membagi 34 prajurit menjadi 3 kelompok dan memberikan penjelasan tentang rencana mereka sebelum mengirim 1 tim untuk menyerang. Ketika goblin melihat ada begitu sedikit musuh, mereka segera mengangkat pedang mereka dan berteriak ketika mereka bergegas. Sekelompok orang menyerang beberapa kali dan berbalik dan berlari, mengikuti perintah Zhao Fu. Goblin bersorak gembira dan mengejar mereka, ingin membunuh musuh yang telah menyiksa mereka selama beberapa hari terakhir. Namun, pada saat berikutnya, para goblin mulai jatuh ke lubang siap gali, dan mereka tertusuk oleh paku kayu yang tajam. Mereka terus melolong. Kelompok besar goblin langsung kehilangan 20 dari 100 goblin. Setelah kehilangan sebagian dari pasukan mereka secara instan, semua goblin berhenti, tidak berani maju. Mereka tidak tahu apakah ada lebih banyak lubang di depan, sehingga mereka tidak berani maju. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri diam ketika mereka mengaum dengan marah. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, beberapa panah menembus beberapa goblin. Goblin melihat beberapa musuh berlari dari kiri mereka, dan mereka segera mengejar mereka dengan marah. Ketika mereka berlari, mereka memicu perangkap demi perangkap. Kayu dan batu besar hancur dari atas, baik melukai goblin atau membunuh mereka secara langsung. 80 atau lebih goblin sekarang telah berkurang menjadi sekitar 50. Pada saat ini, kelompok lain muncul di sebelah kanan goblin, menembak mereka dengan panah sebelum melarikan diri. Goblin sudah 2 kali menderita, dan mereka tidak berani mengejar mereka lagi. Mereka hanya bisa berdiri diam di tempat mereka berada dan mengacungkan senjata mereka, meraung pada musuh yang melarikan diri. Sekarang, 2 kelompok lainnya telah bergabung dan berputar-putar dari belakang goblin. Panah dan bola api mendarat di kelompok goblin, menangkap mereka benar-benar lengah.
Serangan ini cukup efektif, bola api melukai 2 goblin dan memberi beberapa goblin lainnya luka ringan, sementara 9 panah menemukan bekasnya, menewaskan 3 goblin, melukai berat 5, dan melukai ringan 1. Sekarang, hanya ada sekitar 40 goblin yang masih bisa bertarung. Kelompok yang telah berlari juga berbalik dan mulai menyerang, mengurangi jumlah para goblin lebih banyak lagi. Baiki, singkirkan salah satu prajurit goblin secepat mungkin. Semua Silkbearers fokus pada pertahanan dan menahan 2 prajurit goblin lainnya. Serangan infanteri, dan pemanah menembak sesuka hati. Serahkan Goblin Warrior dengan kaki lumpuh kepadaku, perintah Zhao Fu dengan keras, dan semua orang bergerak untuk melaksanakan perintahnya. Prajurit Goblin yang tersisa baru saja berganti profesi dan banyak dari mereka perempuan, jadi mereka dengan cepat ditangani oleh infanteri dan pemanah. 8 atau 9 Silkbearers memegang perisai kayu dan dengan ketat mengepung 2 pejuang Goblin. Zhao Fu dapat menangani prajurit Goblin yang lumpuh dengan cukup mudah. Tentu saja, dia tidak melawannya dari jarak dekat karena dia pasti tidak akan mampu mengalahkannya. Sebaliknya, ia meluncurkan bola api di dalamnya, karena pejuang Goblin cukup besar dan memiliki kaki lumpuh, ia tidak dapat menghindari serangannya, dan akhirnya dibunuh oleh Zhao Fu. Di sisi lain, Baiki dengan cepat berurusan dengan prajurit Goblin yang menjadi tanggung jawabnya. 2 prajurit Goblin yang tersisa tidak memerlukan Baiki untuk bertindak, dan mereka dibunuh oleh panah. Mereka mati dengan cara yang sangat menyedihkan, mereka dikelilingi oleh perisai dan nyaris tidak memiliki ruang untuk menghindari panah yang menghujani mereka. Setelah pertempuran berakhir, semua orang mulai menyapu medan perang. Baiki menyingkirkan pedangnya dan berbalik untuk melihat Zhao Fu, sedikit senyum di wajahnya yang dingin dan tampan. Taktik dan perintah Zhao Fu selama pertarungan sangat luar biasa. Dia tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran besar, tapi ini cukup untuk menunjukkan bakat luar biasa Zhao Fu. Bagaimana mungkin Baiki tidak merasa senang memiliki tuan yang mampu? Zhao Fu berbalik dan melihat senyum Baiki. Zhao Fu merasa sangat bingung dan bertanya, Baiki, apa yang kamu tersenyum? Petik 2. Baiki dengan ringan menggelengkan kepalanya dan tidak menanggapi pertanyaan Zhao Fu. Sebagai gantinya, dia bertanya, Yang Mulia, bagaimana kita harus melanjutkan? Apakah kita menyerang desa Goblin? Petik 2. Setelah memikirkannya, Zhao Fu menjawab, kelilingi dulu. Aku merasa ada yang aneh dengan desa Goblin. Apapun itu, mereka tidak punya makanan, jadi mereka harus keluar cepat atau lambat. Tidak perlu terburu-buru. Petik 2. Baiki mengangguk dan menjawab, bawahan ini merasakan hal yang sama. Mereka mungkin meninggalkan desa kosong untuk memikat kami. Namun, mereka tidak berharap bahwa Yang Mulia akan menyergap 100 atau lebih tentara Goblin dan 4 pejuang Goblin, yang sekarang semuanya telah dihancurkan, alih-alih menyerang desa. Petik 2. Zhao Fu semakin merasa bahwa desa Goblin tidak sesederhana itu. Setelah membersihkan medan perang, dia membawa tentaranya untuk mengelilingi desa. Para Goblin memandang musuh-musuh di sekitar desa mereka dan mengerti apa yang telah terjadi. Tampak ketakutan dan teror muncul di wajah mereka ketika desa menjadi agak kacau. Zhao Fu memandang dari luar dan tidak berencana untuk menyerang. Mereka berada di telapak tangannya, jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah mengamati desa selama 10 menit atau lebih, Zhao Fu terkejut melihat seorang tua goblin berjalan keluar dengan tongkat kayu kuno. Goblin tua membawa sisa goblin keluar dan berlutut di pintu masuk desa. Setelah ini, Zhao Fu menerima pengumuman sistem, desa Lok telah menyerah kepada kamu. Apakah kamu ingin menerima? Petik 2. Bab 10, Demon-Demon. Zhao Fu dan Baiki saling memandang, merasa sangat terkejut. Mereka mengira Goblin akan kelaparan selama beberapa hari sebelum menyerbu dengan putus asa, namun para Goblin secara tak terduga menyerah. Zhao Fu dengan ringan tersenyum dan memilih untuk menerimanya, dan pengumuman sistem lain terdengar di benaknya. Kamu telah menerima penyerahan desa Lok. Kamu telah menerima 50 poin prestasi. Petik 2. Setelah ini, Zhao Fu membawa orang-orangnya ke pintu masuk desa, berkata kepada Goblin yang berlutut, kalian semua bisa bangkit. Petik 2. Mendengar ini, Goblin perlahan berdiri dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Meskipun mereka tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Zhao Fu, mereka mengerti maksudnya. Ini karena para bangsawan memiliki terjemahan yang tersedia bagi mereka, dan itu mirip dengan keterampilan komunikasi telepati. Meskipun mereka berbicara bahasa yang berbeda, mereka dapat memahami niat satu sama lain. Pada saat ini, Goblin tua berlutut di depan mengucapkan beberapa kata kacau yang berarti, kami berterima kasih kepada Tuan yang dihormati karena menerima penyerahan desa Lok. Petik 2. Zhao Fu mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lok, mengapa kamu memilih untuk menyerah sekarang daripada menunggu beberapa hari? Lok adalah nama orang tua Goblin yang tampak pahit. Sejak awal,
Ia curiga bahwa Zhao Fu tidak memiliki banyak orang karena keengganannya untuk menyerang desa. Karena itu, dia mengirim 100 goblin untuk berburu makanan dan membujuk Zhao Fu untuk menyerang desa. Jika Zhao Fu memilih untuk menyerang desa, dia bisa menggunakan efek altar berwarna darah dan para goblin yang tersisa di desa untuk memberikan pukulan serius kepada Zhao Fu. Namun, itu bahkan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Zhao Fu akan menyerang 100 goblin bukannya desa. Tidak hanya dia membunuh semua 100 goblin di pesta perburuan, tetapi dia juga memilih untuk mengelilingi desa tanpa menyerang mereka. Pada saat itu, desa Lok hanya memiliki dua pilihan jika mereka tidak menyerah. Yang pertama adalah mati kelaparan, sedangkan yang kedua adalah untuk mengisi pengepungan. Secara komparatif, jauh lebih baik untuk menyerah sedini mungkin. Setelah mendengar penjelasan Lok, Zhao Fu membawa orang-orangnya ke pusat desa dan melihat altar berwarna darah, menerima beberapa informasi. Demon Altar dapat digunakan untuk mengubah profesi seseorang menjadi Demon Priest melalui pengorbanan. Efek khusus, Priest Iblis yang berdiri di atas altar iblis dapat berkomunikasi dengan para dewa. Efek, semua statistik plus 5%. Ketika Zhao Fu melihat informasi ini, dia memberi isyarat agar Baiki membawa binatang buas. Segera, Baiki membawa lebih dari 150 kg babi hutan dan meletakkannya di atas altar. Zhao Fu menggorok babi hutan liar itu dengan pisau, dan babi hutan menjerit saat darahnya keluar. Saat darah mengalir ke altar, altar merah darah bersinar dengan cahaya berdarah. Babi hutan tampaknya benar-benar ketakutan, dan terus-menerus menjerit. Setelah itu mati, bangkai babi hutan itu mengerut hingga menjadi benar-benar kering, memberikan penampilan yang menakutkan. Cahaya berdarah yang datang dari altar menjadi lebih intens, dan gambar ilusi yang tampak seperti seekor im muncul di udara. Im itu memiliki 3 tanduk pendek di kepalanya, pupil hitam pekat, dan sepasang sayap kecil dan besar di punggungnya. Tadidawa Toka. Gambar iblis berkata dalam bahasa iblis, yang berarti, manusia rendahan, apakah kamu percaya pada dewa kita yang mulia, Ker? Pengumuman sistem. Apakah kamu ingin mengubah profesi kamu menjadi Demon Priest? Petik 2. Peringatan. Setelah kamu mengubah profesi kamu menjadi Demon Priest, profesi pendekar pedang kamu akan terhapus, tetapi kamu akan tetap memiliki keterampilan. Petik 2. Zhao Fu tidak ragu untuk menerimanya. Sebuah tembakan cahaya berdarah dari gambar iblis ke dahi Zhao Fu, yang mengikuti Zhao Fu mendengar pengumuman sistem. Demon kelas D militer. Deskripsi, seorang priest dewa iblis care. Efek, menerima kekuatan iblis. Setelah cahaya berdarah menembak ke dahi Zhao Fu, gambar iblis perlahan menghilang, dan semuanya kembali normal. Zhao Fu memandang profesi pendeta iblisnya dan kagum dalam hati, garis bawah profesi militer tingkat D ini jauh lebih baik daripada profesi aku sebelumnya. Ini memberi kekuatan plus 1%, konstitusi plus 1%, dan intelijen plus 4%. Neraka bola api, dan keterampilan penyembuhan darah dan kekuatan iblis, yang memberikan semua statistik plus 2 garis bawah. Petik 2. Sangat disayangkan bahwa ini adalah batas untuk profesi militer ini. Apa yang disebut Dewa Iblis Care, hanyalah roh saleh yang rendah di neraka, dan itu tidak terlalu kuat. Di dunia ini, ada maksimal 100 priest iblis. Zhao Fu sangat beruntung bahwa seseorang telah mati belum lama ini, jadi ada tempat yang tersedia baginya. Zhao Fu merasa cukup senang, dan dia tersenyum ketika dia pergi untuk melihat barak goblin. The Goblin hanya memiliki 2 profesi Cheng Stone Steles. Goblin Soldier, militer kelas F. Deskripsi, prajurit ras Goblin. Efek, menerima skill, slash. Goblin Warrior E plus Grade Military. Deskripsi, Goblin yang telah bermutasi dengan mendapatkan kekuatan primogenitor. Efek, menerima kekuatan primogenitor. Tidak heran para pejuang Goblin begitu kuat, mereka adalah E plus kelas militer. Namun, mereka terbatas pada 5 posisi. Saat ini, desa Qin besar tidak berkembang banyak, jadi meskipun desa Lok telah menjadi desa pelengkap, desa Lok hanya akan sedikit terpengaruh dan tidak akan menerima manfaat besar. Zhao Fu pergi untuk melihat bagian lain dari desa Lok sebelum datang ke gudang. Mereka memiliki cukup banyak uang, sekitar 4.000 koin tembaga dan 15 koin perak. Selain itu, tidak ada banyak lagi yang lain. Mereka telah menyelesaikan krisis Goblin dengan sempurna, tetapi dukungan populer desa Lok baru berusia 50 tahun. Dengan demikian, Zhao Fu memerintahkan beberapa orang untuk kembali dan membawa makanan. Goblin, yang kelaparan selama beberapa hari, segera melompat ke makanan dan makan dengan lahap, menyebabkan dukungan populer naik 10 poin. Setelah ini, Zhao Fu membawa orang-orangnya kembali ke desa Great Qin. Karena para goblin, mereka telah menghentikan semua konstruksi selama beberapa hari terakhir, jadi sekarang mereka kembali bekerja. Tugas utama adalah memotong kayu, membangun rumah, dan memulai bertani.
Zhao Fu juga mengirim tim prajurit untuk berpatroli di sekitar desa Gridkin untuk melihat apakah ada bahaya. Setelah memberi perintah, Zhao Fu tidak banyak yang harus dilakukan. Dia melihat dua keterampilan yang dia dapatkan dari profesinya Demon Priest. Salah satunya adalah Hellfireball, D grade, dan yang lainnya adalah Blood Healing, E+ grade. Keterampilan juga dibagi menjadi 9 kelas utama dan 3 kelas bawah. Zhao Fu memperoleh Fireball, keterampilan tingkat F, dari kelinci api kekerasan, jadi dia ingin melihat kekuatan keterampilan tingkat D barunya, Hellfireball. Zhao Fu pergi ke sebidang tanah kosong dan mengulurkan tangannya. Sebuah bola api berwarna darah muncul di tangannya, dan dia melemparkannya. Bang! Ketika bola api mendarat di tanah, ledakan terdengar saat kawah selebar 1 meter muncul. Itu setidaknya 4 kali lebih kuat dari Fireball normal, yang hanya bisa meninggalkan bekas hitam di tanah. Adapun penyembuhan darah, itu adalah keterampilan dari neraka yang mirip dengan keterampilan penyembuhan Priest normal. Setelah mencoba dua keterampilan barunya, Zhao Fu merasa sangat disayangkan bahwa ada batasan jumlah orang dengan profesi ini. Juga, di dunia Awaken World, keterampilan sihir sangat langka, dan mereka bernilai 10 atau lebih kali lebih banyak daripada keterampilan fisik. Zhao Fu berharap bahwa dia akan dapat membuat grup mage di masa depan. Zhao Fu memutuskan untuk menghabiskan sisa waktunya berkultivasi. Baiki sudah berada di puncak tahap 0-2 dan akan melangkah ke tahap 0-3, sementara dia masih di tahap 0. TLN, tahap 0-2 menunjukkan, tahap 0, langkah 2. Pada level yang lebih rendah, kultivasi tidak terlalu penting, tetapi di masa depan, itu bisa menentukan nasib seluruh bangsa. Ribuan tentara normal tidak akan mampu mengalahkan prajurit stage 9 tunggal, dan prajurit normal hanya akan dimusnahkan. Jika suatu bangsa tidak memiliki tentara dengan kultivasi yang tinggi, akan sulit bagi bangsa untuk berdiri teguh. Saat ini, desa Gridkin tidak memiliki banyak orang, dan memiliki satu orang yang bisa bertarung sudah tidak buruk. Namun, setelah mereka memiliki lebih banyak orang dan hal-hal stabil, Zhao Fu akan mulai melatih pasukan elit.